Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Doa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari: 1. Posisi duduk dan jarak mata saat membaca. 2. Sikap saling menghargai dalam ragam kegemaran. 3. Kartu kata dengan hiasan bahan alam. 4. Gerak mendorong tanpa berpindah tempat. Ayo langsung saja kita pelajari bersama Ustadzah Indri. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Aku suka membaca. Kenapa sih kita harus suka membaca? Apa sih gunanya membaca itu? Coba simak teks berikut ini ya. Aku suka membaca. Membaca sangat berguna. Membaca membuatku pandai. Aku akan rajin berlatih membaca. Rajin membaca dapat menambah pengetahuan. Nah, banyak sekali hal yang dapat kita peroleh saat kita membaca buku. Termasuk diantaranya adalah pengetahuan kita akan semakin bertambah. Jadi, yuk rajin membaca. Membaca dengan posisi duduk yang benar. Anak-anak, pasti kalian tidak inginkan saat membaca buku tulang punggung kalian ataupun mata kalian terasa sakit kan? Nah, oleh karena itu, saat membaca buku kalian harus memperhatikan posisi duduk ataupun jarak buku dengan mata yang benar. Pertama, posisi tubuh saat membaca harus tegak dan tidak membungkuk. Usahakan jarak buku tidak terlalu dekat dengan mata. Jarak buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Nah, ini seukuran penggaris panjang yang panjangnya 30 cm ya. Oke, menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kepada Allah. Jadi jangan bosan-bosan untuk menerapkan posisi duduk dan jarak buku dengan mata yang benar saat membaca. Nah, sebaiknya membaca juga dilakukan di tempat yang terang agar mata tidak sakit, tidak cepat lelah, dan kita bisa merasa nyaman saat membaca. Masih semangat belajarnya? Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini ya. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Sekarang, bacalah teks berikut ini dengan suara nyaring. Anak-anak ikuti Ustadzah ya. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Adik suka membaca. Adik membaca komik. Dari teks bacaan ini dapat kita ketahui bahwa kegemaran buku bacaan keluarga Udin berbeda-beda ya. Nah, beragam kegemaran anggota keluarga. Kegemaran anggota keluarga itu berbeda-beda, seperti kegemaran buku bacaan keluarga Udin tadi. Ada yang suka membaca buku cerita, koran, majalah, dan komik. Meski kegemarannya berbeda-beda, anggota keluarga harus tetap rukun dan saling menghargai. Oke. Nah, anak-anak, meskipun anggota keluarga di rumah
Memiliki kegemaran yang berbeda-beda, anak-anak harus tetap menanamkan sikap saling menghormati atau menghargai ya. Membuat kartu kata. Kartu kata adalah kartu yang berisi kata-kata. Kartu kata terbuat dari kertas. Kartu kata dapat hias dari bahan alam supaya lebih menarik dan indah. Bahan alam untuk menghias kartu kata misalnya bunga kering, daun kering, rantai kering, atau biji-bijian. Bagaimana sih cara membuat kartu kata itu? Nah, perhatikan alat bahan serta cara membuat kartu kata berikut ini. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya, yang terdiri dari kertas karton, gunting, spidol, lem, hiasan, dan gambar-gambar. Lalu, cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan. 2. Gunting karton yang telah kalian ukur. 3. Tulislah kata pada karton. 4. Tempelkan gambar di samping kata. 5. Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Nah, mudah bukan? Berikut ini adalah contoh kreasi kartu kata dengan hiasan daun kering. Gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Gerak tanpa berpindah tempat dinamakan gerak non-lokomotor. Gerakan ini dilakukan tanpa berpindah tempat. Di bagian sebelah kanan ada gambar Edo dan Udin tuh sedang bermain bersama. Mereka sedang melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Nah, Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Mereka saling mendorong dengan kedua tangan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan otot tangan. Gerakan ini dilakukan dengan saling berpasangan. Tapi ingat ya anak-anak, melakukan gerakan ini harus dengan pengawasan orang tua atau gurumu ya. Jika sendirian jangan coba-coba untuk dilakukan. Oke? Sekarang ayo kita berlatih bersama. 1. Membaca dilakukan di tempat yang ... agar mata tidak sakit. 2. Meski kegemaran membaca anggota keluarga berbeda-beda, tapi harus tetap saling ... 3. Salah satu contoh bahan alam untuk menghias kartu kata adalah ... 4. Gerakan mendorong melatih kekuatan otot ... Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.